Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya lagi Rika Ramadhani, saya akan menjelaskan lagi materi mengenai sejarah matematika pada zaman Yunani. Di sini materi sejarah matematika pada zaman Yunani ini telah dijelaskan oleh saudari Latifah Reda Andriani, dan saya akan menjelaskan lagi sedikit mengenai materi ini, akan mengulang sedikit. Baiklah, saya akan menjelaskan di mana perkembangan matematika pada zaman ini tidak hanya di Yunani saja, tetapi sampai ke bagian selatan Italia atau Athena, Alexandria, dan daerah maju lainnya pada zaman itu. Matematika Yunani berkembang kurang lebih 12 abad, mulai dari 600 tahun sebelum Masehi sampai sekitar 600 abad sesudah Masehi. Perkembangan matematika di setiap periode itu tidaklah merata. Ada masanya berkembang dengan pesat, berjalan seperti biasa, dan ada yang mengalami kemunduran. Selanjutnya, dari berbagai kota Yunani, berkembangnya matematika Yunani, kota yang paling aman dan damai adalah kota Alexandria. Itu terletak di Mesir selama lebih kurang 300 tahun dalam pemerintahan Ptolemy. Kota Alexandria ini dalam keadaan aman dan baru mengalami gangguan ketika kerajaan Romawi sedang menaklukkan Mesir. Alexandria merupakan tempat yang aman untuk berlindung dalam kurun waktu yang kurang lebih 1000 tahun bagi para kaum cendekiawan. Hampir seluruh matematikawan yang terkenal semenjak abad ketiga sebelum Masehi sampai akhir itu pada abad ke-6, yakni periode pada akhir zaman Yunani, adalah orang-orang yang pernah menjadi guru besar di Universitas Alexandria, yang pernah mengenyam pendidikan di Universitas Alexandria. Selanjutnya itu matematikawan Yunani yang terkenal dari abad ketiga sampai abad ke-6 itu adalah yang pertama yaitu Diopantus, dan yang kedua itu ada Pappus. Saya akan menjelaskan sedikit tentang Diopantus itu pada tahun 250 sampai 200 sebelum Masehi. Di mana Diopantus itu tidak diketahui kebangsaan dan tanggal kelahirannya. Tetapi pada riset terakhir mengatakan Diopantus itu lahir pada akhir abad pertama Masehi. Dan dia dibesarkan di Alexandria, yaitu di Mesir, dan dikenal sebagai Bapak Aljabar. Dan juga karya utamanya yaitu aritmatika. Aritmatika itu yang disebut dengan karya yang lainnya itu on polygonal numbers dan polis. Yang selanjutnya dia meninggal sekitar usia 84 tahun. Diopantus ini dikenal sebagai Bapak Aljabar karena ia berjasa dalam mengembangkan aljabar. Dan selanjutnya karya utama Diopantus itu ada aritmatika. Dan aljabar sebelumnya Diopantus adalah aljabar retorik. Sedangkan aljabar Diopantus adalah aljabar psikopasi. Selanjutnya sejarah perkembangan aljabar, yang pertama aljabar teorik, selanjutnya dilanjutkan dengan aljabar sinkopasi, dan yang selanjutnya itu aljabar simbolik. Walaupun Diopantus itu sudah menggunakan aljabar sinkopasi pada zamannya, akan tetapi aljabar retorik masih digunakan oleh orang di seluruh dunia setelah Diopantus, kecuali di India untuk peradaban tahun lainnya. Dan di Eropa Barat sampai abad ke-15 orang masih menggunakan aljabar teorik itu. Di sana aljabar psikopasi baru dinamakan
atau baru dimulai pada abad ke-16 dan dipakai secara umum pada abad ke-17. Dalam 6 buku aritmatika terdapat penggunaan yang sistematis dan singkat untuk pangkat bilangan dan untuk operasi bilangan. Perbedaan aljabar yang sekarang dengan aljabar psikopasi itu adalah kurangnya lambang-lambang dari aljabar psikopasi dan untuk melambangkan relasi dan operasi hitung, misalnya notasi eksponensial, akar, dan sebagainya. Dan selanjutnya karya Diopatus yang lainnya ada On Polygonal Numbers, atau bukunya ini tidak dapat ditemukan lagi, hanya satu buku yang bisa dibaca. Selanjutnya yaitu buku ini karyanya ini seluruhnya hilang dan tidak ada lagi. Karya Diopatus ini memiliki pengaruh besar dalam sejarah, di mana edisi aritmatika memberikan pengaruh besar pada perkembangan aljabar di Eropa pada akhir abad ke-16 dan melalui abad 17 dan 18. Diopatus dan karya-karyanya juga telah mempengaruhi matematika Arab dan ketenaran besar di antara matematikawan di Arab. Jadi Diopatus ini sangat terkenal di bagian Arab. Selanjutnya yang kedua tadi yang pertama Diopatus, yang kedua itu Pappus pada tahun 290 sebelum Masehi sampai 350 Masehi. Pappus ini kemungkinan lahir pada akhir abad 3 Masehi di Alexandria. Dan selanjutnya karya terbesar bukunya berjudul Collection, dan dia menulis komentar tentang karya matematikawan sebelumnya, diantaranya yaitu Euclid, Clement, Ptolemy, Almagest, dan lain-lainnya. Selanjutnya buku Collection itu berisi tentang kombinasi antara komentar dan sebagai buku panduan bagi karya geometri. Di mana buku matematika tentang collection sangat penting dalam sejarah matematika, karena pada buku itu berisi catatan berharga tentang bagian-bagian matematika Yunani yang belum diketahui sebelumnya. Dan juga terdapat pembuktian yang lain untuk proposisi Euclid, Archimedes, dan Apollonius, serta beberapa tambahan lainnya. Dan pada buku itu terdapat penemuan-penemuan baru oleh Pappus, serta pengeneralisasian yang sebelumnya belum pernah dikenal. Jadi pada buku itu terdapat beberapa penemuan-penemuan dari Pappus. Ya. Selanjutnya yaitu buku Collection, di mana buku ini terdiri dari 8 buku. Yang pertama, buku yang ke-1 tidak dapat ditemukan. Buku yang kedua itu sebagian bukunya tidak dapat ditemukan juga. Buku yang ketiga membedakan dengan tajam problem bidang datar dengan benda-benda ruang atau solid dan linear. Yang sedangkan buku yang keempat itu menyelesaikan suatu problem yang harus dilakukan konstruksi yang sesuai dengan problem tersebut. Yang buku kelima segi banyak beraturan, itu berisi dengan segi banyak beraturan yang mempunyai diameter yang sama. Buku yang keenam itu berhubungan dengan astronomi, optik, dan mekanika. Buku yang ketujuh tentang metode analisis dan berisi karya matematikawan sebelumnya. Dan buku yang ke-8 itu berisi proposisi hasil penemuannya sendiri.
Selanjutnya komentar-komentar matematika yang terkenal sampai akhir abad ke-6, yaitu Theon, Hypatia, dan Proclus. Ada juga Boethius, Simplicius, dan Metrodorus. Dan juga gambarnya dapat dilihat. Selanjutnya Theon itu lahir pada abad keempat. Dia menulis komentar atas karya Ptolemy Almoges dalam 11 buku. Selanjutnya Hypatia, anak dari Theon, lahir pada abad kelima. Dibesarkan di Alexandria dan terkenal dalam bidang aljabar juga. Wanita pertama dalam sejarah matematika. Dia merupakan wanita pertama dalam sejarah matematika. Dia menulis komentar atas karya Diopantus. Selanjutnya Proclus, itu pada tahun 410 sampai 481 Masehi. Lebih bersifat filosofi. Proclus ini lebih bersifat filosofi dibandingkan matematika lainnya, dan ucapan dan tulisannya memberikan kritik terhadap pemulaan perkembangan geometri Yunani. Karya terbesarnya adalah komentar terhadap buku 1 Elemen karya Euclid. Selanjutnya Boethius, dia seorang matematika, filosof, dan negarawan terkenal. Dia menulis buku teks aritmatika, geometri, musik, dan astronomi. Dia itu dijatuhi hukuman mati pada tahun 521, dan karya terakhir dari Boethius ini adalah De Consolation Philosophy. Materi selanjutnya itu tentang Simplicus. Simplicus ini diperkirakan lahir pada awal abad ke-6. Dia pernah mengenyam pendidikan di Alexandria dan Athena. Karya yang terkenal adalah komentar terhadap Aristoteles. Itu dia mengomentar terhadap karya Aristoteles, yaitu Piska. Selanjutnya Metrodorus adalah seorang ahli bahasa Yunani, dan karyanya itu Greek Ontology. Dalam karyanya itu berisi 6.000 epigram, yaitu ada sajak dan puisi. Baiklah, itu mengenai materi sejarah matematikawan Yunani. Jika ada kesalahan, saya